Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai be yourself atau jadilah diri sendiri. Seperti apa pembahasannya? Simak video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Oke? Ya, sebagaimana tadi telah disampaikan, kali ini kita akan membahas mengenai jadilah diri sendiri atau be yourself. Sering ya orang ngomong, ayo be yourself, ayo jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri apa adanya. Bagus nggak sih? Ya bagus, itu bagus. Cuman tergantung pemakaiannya, tergantung penerapannya. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh tentang be yourself atau jadi diri sendiri, ini erat kaitannya dengan personality atau kepribadian. Kepribadian itu apa sih? Di beberapa video sebelumnya, di video-video sebelumnya pernah juga saya sedikit membahas mengenai kepribadian. Saya lupa yang mana. Sedikit membahas mengenai kepribadian atau personality. Personality atau kepribadian itu apa sih? Dia itu berasal dari bahasa Latin yaitu persona atau topeng. Nah, topeng yang dimaksud di sini bukan bermakna, ini sudah pasti bukan topeng sebenarnya ya, tapi semacam kiasan topeng. Jadi tapi tidak selalu bermakna buruk ya. Jadi misalnya buka topeng lo, misalnya seperti itu. Ya, topeng yang dimaksud itu adalah kita semua pakai topeng kok. Kita semua pakai topeng dalam tanda kutip ya. Yang dimaksud dengan topeng itu seperti apa? Jadi gini, nggak mungkin dong kalau kita biasa di rumah pakai kaos oblong dan celana pendek, kita datang ke sebuah pertemuan atau ke sekolah lah misalnya, kita pakai kaos oblong dan celana pendek. Mungkin ada beberapa yang membolehkan seperti itu, tapi secara umum kan ya beda lah. Kita ada kalanya kita berperilaku seperti A, berbusana seperti A, kemudian di situasi yang berbeda, situasi yang lain, perilaku kita pun juga harus berbeda. Kita juga harus mungkin juga berpenampilan juga yang berbeda juga. Nggak mungkin juga kita ketika berbicara atau ngobrol dengan teman sebaya, teman seumuran, walaupun mungkin lebih tua, tapi kalau teman akrab kan pasti berbeda dengan cara kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang memiliki otoritas atau kekuasaan yang lebih tinggi ketimbang kita. Nah, kembali ke be yourself atau jadilah diri sendiri. Bagus apa enggak? Ya bagus. Tapi ya, misalnya dia ingin ya ini gue, terima gue dong apa adanya. Ini kan gue menjadi diri gue sendiri, menjadi karakter diri sendiri. Ya terima dong. Nah, itu udah masuk egois. Bagus sih, maksudnya dia menjadi diri sendiri, tidak ikut-ikutan, tidak ke bawah arus, tidak ya tidak ikut-ikutan lah seperti ini. Nah, ikut-ikutan itu seperti apa? Ada video saya yang membahas tentang ikut-ikutan dan judulnya tentang konformitas. Nanti ada di deskripsi atau di pojok-pojok atas tuh ada. Nah, jadi jadilah diri sendiri tuh bagus. Nggak ikut-ikutan tuh bagus, tapi juga lihat kondisinya. Seperti tadi saya bahas kan, ini diri gue biasa pakai celana pendek, biasa pakai kaos. Nah, tapi kan nggak mungkin ke pertemuan atau ke bertemu dengan seseorang yang mungkin lebih memiliki otoritas yang lebih baik, lebih tinggi dari kita penampilannya sama, cara bicaranya juga sama dengan teman sebaya. Kan nggak seperti itu. Bukan itu yang dimaksudkan menjadi diri sendiri, tapi yang dimaksudkan dengan menjadi diri sendiri itu adalah tunjukkan identitas kalian yang sebenarnya, identitas yang baik tentunya ya, bukan dan jangan ikut-ikutan. Nah, gimana sih supaya jadi diri sendiri atau be yourself? Kalau saya ngomong ke
audiens tentu ngomongnya be yourself, tapi kalau kalian ngomong ke diri sendiri ya be myself tentunya. Yang pertama itu adalah gimana sih cara untuk menjadi diri sendiri. Yang pertama, kenali diri sendiri dulu. Kita harus tahu potensi diri kita, kita harus tahu diri kita seperti apa. Mungkin kalian atau teman-teman ada yang berpikir, masa sih nggak kenal diri sendiri? Jangan salah, ada orang yang nggak ngerti diri sendiri itu seperti apa. Gue gimana sih sebenarnya? Bahkan mungkin teman-teman ada yang bertanya kepada teman akrabnya, teman sepermainannya, bilang, sebenarnya gue kayak gimana sih? Kok gue kadang ngerasa bingung dengan diri gue sendiri. Ada kan sering mungkin suka bertemu dengan orang seperti itu yang menanyakan dirinya ke teman yang lain. Itu wajar, nggak kurang memahami diri sendiri, wajar. Istilahnya gampangnya gini deh, ketika kita mau pakai baju atau mau dandan, kita butuh cermin kan. Nah, teman yang ditanyakan itu ibaratnya cermin atau reflektor untuk memahami diri kita apa adanya. Jadi yang pertama, kenali diri sendiri dulu. Kalau masih bingung tentang diri sendiri kita itu seperti apa, ya bolehlah nanya sama orang yang akrab gitu. Setelah kita mengenali diri sendiri, terima diri sendiri. Kita udah tahu diri kita itu seperti apa, kita udah tahu kekurangannya kita apa, kita sudah tahu penampilan fisik kita apa. Mungkin bagi sebagian orang itu kurang menarik, ya kalau memang sudah nggak bisa dirubah, misalnya giginya ompong sebelah misalnya, atau gendut pendek misalnya, yang itu ya, yang untuk sebagian orang itu dianggap sebagai kekurangan, ya udah, setelah kita pertama tadi mengenali diri sendiri, kemudian ya udah terima aja, mau gimana lagi gitu, emang itu diri kita. Nah, yang ketiga, jadikan kekuatan kita sebagai identitas diri. Nah, harus dipahami bahwa kita itu nggak nggak mungkin tanpa potensi, nggak mungkin tanpa nilai lebih, nggak mungkin nilainya negatif semua, nggak mungkin. Sejelek-jeleknya kita pasti ada nilai positifnya, dan itu yang dijadikan kekuatan sebagai identitas diri. Mungkin ibarat kata, kamu pendek, kamu gendut, tapi kalau kamu punya kekuatan lain, misalnya ramah, supel dalam pergaulan, nah itu nilai lebihnya, itu diperkuat. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan khawatirkan perkataan atau pikiran orang terhadap diri kita. Dikatain gendut lo, jelek lo, mungkin ngomongnya nggak jelas dan sebagainya. Ya udah, kalau emang itu kekurangan kita ya terima aja. Tapi kan seperti tadi saya bahas sebelumnya, ini yang ketiga itu, jadikan kekuatan diri kita sebagai identitas kita. Jadi kalau misalnya diolok-olok orang lain, ya carilah kekuatan diri kita. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Bohong kalau misalnya. Bahkan orang yang memiliki kekurangan fisik, tahu ya maksud saya kekurangan fisik seperti apa, itu pasti punya kelebihan lain. Mungkin dia pintar, mungkin dia baik dalam berkata-kata, mungkin dia lebih ramah, mungkin dia lebih sensitif melihat orang lain yang memiliki kekurangan atau bermasalah. Mungkin seperti itu. Jadi nggak mungkin kita 100% punya kekurangan. Maksudnya nggak mungkin kita 100% buruk, maksud saya. Pasti kita punya kekurangan, tapi di balik kekurangan kita pasti ada kelebihannya. Yang kelima, fokus pada sasaran diri. Kita punya target, kita punya tujuan dalam hidup ini. Nah, cari fokus sama tujuan kita. Apa sih mau kamu? Pahami dulu kemauan kamu, kemudian fokus apa yang kamu kejar. Nah, itulah yang menjadi diri, yang bisa membantu kita untuk menjadi diri sendiri. Yang keenam, cintai apa yang Anda kerjakan. Kamu lagi ngerjain apa? Kamu misalnya pelajar di sebuah sekolah, ya udah, cintai apa yang kamu kerjakan. Terima aja. Kamu sebagai seorang murid, cintai yang kamu kerjakan. Belajar dengan sebaik-baiknya untuk kemudian nanti bisa menggapai cita-cita yang kamu inginkan. Dan yang ketujuh, yang terakhir ini, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Maksudnya jangan dibandingkan diri dengan orang lain tuh
yang akhirnya membuat diri kita jelek. Dia kaya, saya pas-pasan. Maksudnya mungkin tidak sekaya dia, dibandingin terus, akhirnya apa sih, dalam hati jadi malah apa ya, patah semangat. Dia cantik atau dia tampan, dia ganteng, sedangkan kamu merasa diri kamu biasa-biasa aja, dibandingin terus. Ya udah, biarin aja, emang kebetulan dia terlahir seperti itu dan kamu terlahir seperti itu. Mau gimana, mau protes? Malah itu memperkeruh masalah yang kamu hadapi. Itu jangan bandingkan diri dengan orang lain. Tapi kalau misalnya membandingkan diri dengan orang lain, misalnya dia itu berprestasi dan kamu ingin berprestasi seperti dia, membandingkan, ya boleh, nggak apa-apa, pelajari orang itu gimana dia bisa meraih kesuksesan, meraih keberhasilan, bisa pinter misalnya. Nah itu perlu untuk dibandingkan, tapi juga jangan terlalu tajam, akhirnya malah berpikir ya dia sih enak, nah gue tidak. Bukan seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja pembahasan mengenai diri sendiri. Nah, pokoknya yang tadi sudah disampaikan, kenali diri sendiri yang pertama, yang kedua terima diri sendiri, yang ketiga jadikan kekuatan kita sebagai identitas diri, yang keempat jangan khawatirkan perkataan atau pikiran orang lain terhadap diri kita. Udah, nggak usah dimasukin di dalam hati banget. 5, fokus pada sasaran diri. 6, cintai apa yang kamu kerjakan. Dan 7, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Intinya, jadilah dirimu sendiri yang unik, yang baik, yang tentunya jangan mudah ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu seperti apa sih? Ya, masuk ke konformitas, nanti videonya ada. Oke, sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Terima kasih.